Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Novriska Krisanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta ingin menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk unsur pengajaran. Nah, saya merupakan dosen dari program studi pemasaran digital, program sarjana terapan, yang dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah digital brand marketing dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi sarjana terapan pemasaran digital. Nah, deskripsi mata kuliah digital brand marketing, yaitu mata kuliah ini membahas tentang perspektif yang ada di dalam digital branding, kemudian akan membahas juga berbagai macam tools yang digunakan dalam digital branding, serta berbagai strategi yang akan digunakan dalam digital branding beserta alat ukurnya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan perspektif yang ada di dalam digital branding. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu untuk menganalisis dan mengimplementasikan berbagai tools yang digunakan dalam digital branding. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa setelah mengambil mata kuliah ini diharapkan mampu untuk menerapkan strategi yang digunakan dalam digital branding beserta pengukurannya. Materi pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah digital brand marketing ini, yang pertama yaitu terkait dengan perspektif dalam digital branding, di mana di dalamnya akan membahas mengenai konsep digital branding, konsep value dalam digital branding, tujuan dan authenticity dalam digital branding, serta konsep user journey dalam digital branding. Yang kedua, materi pembelajaran yang ada di dalam mata kuliah ini yaitu tools yang digunakan dalam digital branding meliputi social media, search, mobile, online advertising, email marketing, serta konsep CRM dan marketing automation. Dan yang terakhir, materi dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu strategi dan pengukuran digital dalam digital branding, yaitu meliputi bagaimana strategi yang digunakan dalam digital branding, seperti tools yang digunakan, serta bagaimana pengukurannya dalam digital branding. Dalam mata kuliah ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu meliputi ceramah atau presentasi, baik itu dari dosen maupun kelompok. Kemudian ada diskusi kelompok, mahasiswa juga melakukan self-learning, mahasiswa melakukan project atau case-based learning, yang pada intinya dalam mata kuliah ini menekankan konsep student-centered learning, di mana mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari dua jenis, yaitu synchronous method dan asynchronous method. Synchronous method dilakukan melalui tatap muka selama di kelas, dan juga dilakukan melalui pertemuan maya atau daring menggunakan aplikasi tambahan seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meetings. Untuk pembelajaran secara sinkronus dilakukan melalui LMS UNJ, Online Learning dari UNJ, Google Classroom, Microsoft Teams, dan juga YouTube. Sumber bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah ini ada buku, yaitu Digital Branding dari Daniel Rolles, dan dari artikel Proceeding, yaitu mengenai email marketing, yang merupakan salah satu topik dalam materi di mata kuliah Digital Brand Marketing. Komponen dan proporsi penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari UTS sebesar 20%, UAS 20%, kemudian ada tugas baik berupa CBL ataupun PJBL yaitu sebesar 55%, serta aktivitas partisipatif dari mahasiswa yaitu sebesar 5%. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam digital brand marketing dengan topiknya yaitu email marketing, di mana capaian pembelajaran dalam topik ini atau materi ini terdiri dari empat, yaitu bagaimana peran dan mengapa email marketing sebagai salah satu tools yang masih digunakan dalam digital branding.
Kemudian yang kedua adalah prinsip penggunaan email marketing dan pemilihan ISP atau email service provider. Yang ketiga adalah bagaimana segmentasi yang dapat dilakukan di dalam email marketing, serta bagaimana melakukan desain atau membuat campaign dalam email marketing. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa? Oke, nah alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu dalam kelas ini kembali, dalam kelas Digital Brand Marketing. Ya, teman-teman udah ngambil kelas ini, artinya teman-teman sudah melalui mata kuliah sebelumnya, sehingga akan bertemu dengan mata kuliah Digital Brand Marketing. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Nah, saya minta tolong Raffi untuk bisa memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Raffi. Ya, teman-teman semoga masih tetap semangat ya semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman dalam digital brand marketing ya, atau lebih akrab kita sebut dengan yang namanya digital branding. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan terkait digital branding toolkit yang terakhir. Setelah minggu-minggu lalu kita udah ngebahas apa sih itu konsep digital branding, kemudian ada beberapa digital branding toolkit yang sudah kita bahas sebelumnya beserta dengan studi kasusnya. Nah, saya pengen tahu dulu nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak digital branding toolkit yang sudah kita bahas sebelumnya? Kira-kira kita udah membahas terkait dengan 4 digital branding toolkit. Yang pertama ada yang namanya social media, akrab banget ya sama yang namanya social media. Kemudian ada search. Search itu kalau masih ingat tentang SEM dan SEO. Kemudian ada lagi yang ketiga mobile. Mobile itu akan erat kaitannya dengan gadget atau mungkin pengalaman di dalamnya. Dan yang terakhir sebelum hari ini adalah advertising ya. Nah, hari ini kita ngebahas digital branding toolkit yang terakhir, yaitu email marketing. Ada mungkin yang udah familiar dengan email marketing atau udah pernah terima belum? Udah ya? Udah ya? Kira-kira udah pernah terima email marketing dari brand apa? Dari banyak aplikasi kayak Shopee, Gojek, terus ada dari TikTok Shop. Oke, good ya teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini semua punya email dan hampir setiap hari nerima yang namanya email marketing. Ya, tanpa sadar atau tidak, teman-teman itu subscribe ke dalam email marketing. Kenapa? Karena email marketing ini merupakan salah satu tools dalam yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Ya, bagaimana si perusahaan itu melakukan atau memaintain hubungan dengan konsumen supaya konsumennya nggak lari kemana-mana nih. Ya, jadi diingetin terus melalui email marketing salah satunya. Oke, kita akan bahas kenapa email marketing ini menjadi salah satu tools dalam digital branding. Nah, saya yakin teman-teman di sini Gen Z tapi masih tetap pakai email, bener nggak? Bener ya, karena ternyata fakta membuktikan, penelitian membuktikan bahwa sekarang majority email itu sekarang bahkan dibuka menggunakan handphone ya, mobile device ya. Jarang kalau kita menggunakan laptop, kecuali yang emang dia kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ya, kalau kita setiap hari biasanya bangun, buka email, buka WhatsApp terutama. Nah, karena emang sekarang majority emails itu sekarang are now opened on a mobile device. Nah, mobile device itu biasanya digunakan untuk memonitor email yang masuk. Ya, teman-teman. Nah, poinnya apa? Nah, karena email itu kita sering bacanya via gadget atau via smartphone gitu kan. Nah, kita harus memastikan apa? Bahwa email ini harus fully optimized. Ya. Dan fully optimized ini maksudnya gimana? Pernah nggak sih ada yang nerima email tapi gambarnya terlalu besar?
Ya, pernah ya. Ada yang dia bagus banget. Jadi mau di handphone Samsung, mau di handphone Apple, itu tuh bagus, sama-sama bagus. Itu adalah yang namanya fully optimized. Ini adalah experience yang diberikan oleh pemasar dalam email marketing. Paham ya, teman-teman ya? Ini yang namanya digital branding. Experience online yang dirasakan konsumen ketika merasakan effort branding dari pemasar. Paham ya? Yang mau ditanyakan kira-kira? Cukup? Oke. Nah, karena kita ngomongin soal digital branding, berarti kita harus fokus sama user. Kita harus bisa melakukan email yang targetingnya pas. Maksudnya gimana? Kalau anak Gen Z dikasih email marketing yang bahasanya formal, masuk nggak? Itu adalah bagian targeting dari email marketing. Harus personalize. Personalize itu maksudnya gimana, Bu? Ya lebih spesifik, kita akan lebih senang menerima email Dear Customer atau Dear Jihan. Ya, that's why itu adalah personalisasi yang dimaksud, salah satunya. Ya, teman-teman ya. Nah, isunya adalah some of us focus on trying something new than improving what we're already doing. Maksudnya gimana, Bu? Kadang-kadang kalau misalnya brand sekarang banyak banget ya punya aplikasi ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bikin aplikasi baru, bikin fitur baru. Padahal email marketing ini adalah yang sederhana, yang bisa mereka optimize. Ya, teman-teman. Oke, ease of iteration, bahwa ternyata email marketing ini itu gampang. Gampangnya gimana? Gampang untuk melakukan percobaan, testing. Jadi kalau kita melakukan email marketing itu, kalau kita bikin aplikasi pasti biayanya mahal. Ketika ada fitur yang tidak sesuai, biayanya itu mahal banget. Tapi kalau pakai email marketing, kita bisa melakukan testing. Testing itu mungkin konsumennya seluruh kelas ini, tapi kita hanya testing ke 4 orang ini. Berhasil apa enggak? Jadi kan pasti biayanya akan lebih murah ya. Nah, kemudian learning and change quickly daripada website atau aplikasi. Kemudian email marketing testing itu merupakan cara paling mudah untuk kita melakukan personalisasi. Misalnya testing, kita coba nih kalau subject lines-nya begini, hasilnya seperti apa? Open rate-nya bagaimana? Nah, kalau misalnya kita ngirimnya di jam segini, open rate-nya akan seperti apa? Nah, itu adalah bagian dari kelebihan email marketing. Oke, tapi dalam melakukan email marketing nggak mungkin kita melakukan pengiriman secara manual. Bayangin nggak sih kalau misalnya brand punya 300 atau 1000 customer, dia harus ngirim satu-satu, nggak mungkin ya. Ya, that's why we need ESP. Ada yang tahu mungkin kepanjangan ESP? Email Service Provider. Jadi ini adalah provider yang bisa membantu seorang marketer atau sebuah brand dalam mengirimkan email blasting. Ya, setiap pagi itu kan pasti sama ya. Paling bedanya Dear Jihan, Dear misalnya Rafli, Dear Raffi. Nah, itu adalah bagian personalisasi. Ya, dan ternyata email marketing bisa kita gunakan untuk melakukan CRM seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Kemudian focusing on relevance. Jadi emang dalam membuat email marketing ini kita harus memperhatikan relevansi. Ya, relevansi itu apakah body email atau konten yang kita produksi, bahasa yang kita gunakan relevan nggak sama target audiensnya. Ya, kalau misalnya ngirim ke saya sama ngirim ke Jihan misalnya, itu akan berbeda. Karena emang kita beda secara segmen atau target pasar. Juga akan ada opsi, ya, namanya opt-in dan building a list. Ada yang pernah sebel nggak sih misalnya, aduh ini brand ngirim-ngirim email terus. Ada yang pernah sebel? Wah, iyanya ini banget ya. Iya Bu, ini spamming mulu gitu kan. Nah, tapi dengan menggunakan ESP, kita bisa mengantisipasi yang namanya etika dalam marketing dengan menyediakan opsi unsubscribe. Teman-teman boleh buka sekarang smartphone masing-masing, kemudian choose atau pilih salah satu email marketing yang masuk, kemudian scroll paling bawah. Oke. Akan ada kalau dalam bahasa Inggris biasanya unsubscribe atau nanti berhenti berlangganan. Ada nggak? Ada ya?
Nah, itu adalah opsi yang diberikan oleh ISP untuk bisa menjaga kenyamanan konsumen. Nah, ini masuk nih konsep digital brandingnya. Kita boleh memilih bisa berhenti berlangganan atau enggak. Oh, kayaknya produk ini udah nggak relevan lagi sama saya nih. Saya unsubscribe deh. Nah, itu kan bagian dari experience ya, teman-teman ya. Ada yang udah pernah tahu sebelumnya bahwa kita bisa unsubscribe dari email marketing? Udah ya. Nah, itu adalah bagian dari mempertimbangkan experience dalam digital branding. Oke. Nah, selanjutnya ya biasanya ketika misalnya kita mau subscribe di sebuah brand, kita akan biasanya ngisi form ya, ngisi form. Kemudian ternyata di dalam form tersebut akan ada pernyataan, saya bersedia menerima news konten kayak mailing list itu ya, bersedia atau enggak. Nah, itu adalah bagian dari opt-in. Ngebolehin apa enggak nih konsumennya, mempertimbangkan experience tadi. Ya, oke. Kemudian ini mobile and sign up form seperti yang saya ceritain tadi ya, teman-teman. Dan di dalam email marketing kita bisa melakukan list segmentation. Ya, jadi kayak saya cerita tadi bahwa email marketing kita bisa bikin list, bisa kita personalisasi. Ya, personalisasi isinya mau seperti apa. Nah, dan yang terakhir keuntungan menggunakan ISP sebagai tools kita dalam email marketing adalah kita bisa memperoleh report. Open rate-nya berapa sih? Deliverability-nya berapa? Deliverability itu mungkin ada yang tahu maksudnya? Deliverability dari email. Ada yang tahu? Jadi misalnya dari 100 email yang kita kirim, deliverability-nya hanya 70. Berarti maksudnya hanya 70 orang saja nih yang emailnya terkirim. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata ada yang nggak terkirim nih. Nah, itu kan bisa kita bersihin ya data kita ya teman-teman ya. Jadi yang ini udah nggak aktif lagi emailnya, atau email ini salah, atau email ini ngeblok kita, nah kita bisa tahu. Ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat juga click through rate. Jadi berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang buka, open rate-nya juga kelihatan. Jadi makanya tadi kita bisa testing, oh kalau ngirim jam pagi open rate-nya 50%, tapi kalau ngirim malam bisa sampai 70%. Otomatis ini bisa menjadi keputusan kita bahwa konten untuk brand kita ini lebih bagus dikirimkan pada malam hari. Ya, oke. Nah, jadi setelah kita punya data ini, otomatis kita bisa menciptakan strategi yang lebih baik ke depannya ya teman-teman dalam menggunakan email marketing. Nah, if you have the best email campaigns in the world, if your website doesn't match the standard, your campaign won't be effective as it could be. Maksudnya gimana teman-teman? Kalaupun kita ngirim email setiap hari gitu kan ya, udah paling bagus banget nih campaign-nya. Campaign di dalam email marketing itu maksudnya konten. Ya, konten di dalam email udah bagus banget, udah keren banget, udah nyewa desainer yang profesional, tapi ketika dia klik to our website dan website kita itu ya gini doang websitenya, tidak mencerminkan profesionalisme tadi, itu percuma. Nah, maka dari itu tadi yang namanya kalau kita ingat lagi ada yang namanya mobile. Mobile itu nggak terbatas sama gadget, tapi mobile itu tentang pengalaman konsumen menelusuri brand kita melalui apa? Websitenya. Ya, website tersebut ketika kita buka ada yang fit to our smartphone, ada yang harus kita geser-geser ke bawah, ke atas. Nah, that is experience ya, consumer journey. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dalam email marketing, dalam tools apapun yang kita gunakan, pastikan website kita itu benar. Oke. Setelah tadi kita udah building list, kemudian kan udah tahu nih mau ngirim jam berapa. Nah, kita lakukan email design atau yang sering dinamakan campaign. Ya, kita melakukan email design itu based on apa? Ada target audience-nya, kemudian ada email kliennya itu biasanya mereka paling sering buka pakai apa ya? Jadi kita harus tahu nih, oh ternyata anak-anak pemasaran digital kelas A, ya kelas A ini paling sering buka email pakai smartphone. Oleh karena itu kita mendesain email itu yang harusnya fit dengan smartphone. Jangan gunakan image yang terlalu berat atau teksnya itu terlalu panjang ya.
atau misalnya header di atas itu kegedean. Ya, jadi kalau dilihat di smartphone makin susah. Ya, key principles in email design itu ada beberapa ya teman-teman, font size, kemudian header image yang di atas. Pernah dapat email marketing yang di atasnya itu gede banget, sampai kita harus nge-swipe paling bawah, scroll down paling bawah. Nah itu kan, aduh ini apaan sih? Mengganggu ya yang namanya experience kita. Kemudian ada block image display. Pastikan bahwa konten yang kita deliver ke konsumen itu bisa kebuka dengan baik. Pernah mungkin dapat email marketing yang dia X, fotonya nggak kebuka tuh. Nah itu tuh nggak boleh dalam email marketing. Ya teman-teman, merusak yang namanya journey, consumer's journey. Nah, call to action, placement, and size. Jadi biasanya di email marketing ada CTA tombol ya di bawah, CTA button. Kemudian scan ability, kita ada fitur unsubscribe dan ada footer di bawah. Footer itu biasanya identitas dari brand. Okay, now we will see this email design. Yang kiri ini saya buka pakai PC, laptop. Yang kanan saya buka pakai mobile, smartphone. Dalam melihat email marketing, oke? Nah ini ada email templates ya, jadi teman-teman ada beberapa yang perlu dinotis nih ketika mendesain yang namanya campaign dalam email marketing. Ada yang sifatnya welcome email, hi welcome to our brand dan sebagainya, dear siapa dan sebagainya. Ada yang sifatnya event, kayak dia ngingetin ada event ini loh. Terus ada promosional dan ada yang seasonal tergantung musim. Ada juga yang transaksional, misalnya kita habis bayar, kelihatan ya, transaksional. Ada yang feedback. Feedback ini kamu habis beli sesuatu, terus dia minta feedback. Dan ada yang namanya re-engagement. Kalau kita lihat copyright-nya, ya kopinya itu we haven't seen you a while, gitu kan ya. Paham nggak sih? Maksudnya gimana? Jadi kayak, kamu udah lama loh nggak ngunjungin saya, yuk balik lagi ke saya gitu ya teman-teman ya. Jadi email marketing ini bisa berfungsi sebagai re-engagement. Oke, dan catatan pentingnya adalah make sure it displays properly. Kata kuncinya adalah displays properly on different email clients and device. Jadi kita pastiin bahwa email kita ini, campaign kita ini bisa terbuka dengan baik, tampil dengan baik di device-nya konsumen. Either itu mau pakai iPad, tablet, laptop, atau smartphone. Oke. Nah ini ada template ya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian dalam sending and testing kita bisa lakukan nih. Kita udah bikin nih campaign-nya, kita udah punya list-nya. Sebelum kita send, kita bisa lakukan testing. Ya, testing yang tadi saya udah sempat ceritain sedikit. Oke. Nah, testing itu bisa digunakan macam-macam. Kita bisa ubah subject line-nya, bisa ubah copy length-nya. Nah, setelah kita lakukan testing kan ada report nih, mana nih yang paling bagus. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya conclusion-nya adalah email marketing merupakan flexible area ya dari digital marketing yang bisa lebih gampang untuk dimodifikasi. Yang kedua, it needs the right planning and resourcing. Dan yang terakhir, select the right ESP. Jadi memang kita harus pilih ESP yang paling memang memenuhi kebutuhan kita dan sesuai dengan target audience kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh, Jihan? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan. Tadi Ibu menjelaskan tentang kalau misalnya di digital branding itu, khususnya di email marketing, itu salah satu toolsnya untuk melakukan personalisasi yang meningkatkan consumer journey. Yeah. Nah, kira-kira itu seperti apa ya Bu maksudnya? Oke, good. Tadi memang saya tekankan di awal dalam email marketing kita bisa fokus pada personalisasi. Ya, personalisasi itu akan terasa ketika misalnya teman-teman, nature-nya manusia itu seneng ya kalau diperlakukan khusus, benar ya, daripada diperlakukan sama. Itulah konsep yang diambil oleh email marketing. Personalisasi gini gimana Bu maksudnya? Contohnya, teman-teman mungkin pernah lihat email marketing di yang teman-teman subscribe gitu ya. Dear Jihan, ya. Halo, apa kabar? Nah, itu adalah bagian personalisasi daripada email marketing yang menunjukkan hanya
dear customers. Yang mana lebih personalized? Yang mana? Yang jihannya ya teman-teman ya. Nah itu adalah bagian dari personalisasi. Kemudian dengan adanya target list, misalnya hari ini mau ngirimnya ke anak-anak Gen Z, kita bisa gunakan bahasa-bahasa Gen Z nih yang lebih memang bisa diterima daripada bahasa-bahasa formal. Nah itu adalah bagian dari personalisasi ya Jihan. Kebayang? Oke, baik. Ada tugas teman-teman ya terkait dengan email marketing. Saya ingin teman-teman melakukan project base ya. Jadi akan berkelompok, teman-teman ya, berkelompok ngapain? Nah, masing-masing kelompok ya akan melakukan qualitative research, penelitian kualitatif sederhana. Ya, jadi kita akan melakukan, teman-teman akan melakukan wawancara kepada konsumen terkait email marketing, ya. Jadi find minimum 5 respondents. Jadi temukan 5 orang responden, boleh teman-teman kalian sendiri, kelas lain, universitas lain, Bapak Ibu dan sebagainya. Jadi minimum 5 per kelompok. Terus pastikan mereka subscribe ya email marketing, karena kita akan nanyain berapa banyak sih email marketing mereka, email marketing dari brand yang mereka subscribe. Kemudian coba cari tahu mereka itu buka emailnya karena alasan apa. Ya, kemudian mereka beli nggak dari email marketing itu? Atau cuman langsung di swipe to the spam ya, masukin ke junk gitu ya teman-teman ya. Nah, dan try to explore the reasons for doing those things. Kenapa mereka, oh enggak, saya biasanya buka email, saya swipe aja, saya masukin ke junk. Nah itu coba cari tahu, kenapa sih Bapak, Anda melakukan hal tersebut? Kenapa pada akhirnya ngeklik nih? Kenapa pada akhirnya beli? Kenapa ya udah biarin aja? Nah, di sini kita pengen tahu perilaku konsumen terhadap email marketing. Hasil dari penelitian ini kalian akan simpulkan dan bisa menjadi bahan bagi pemasar untuk bisa meningkatkan strategi dalam digital branding mereka, khususnya email marketing. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Cukup? Cukup ya. Oke, baik teman-teman, jangan lupa nanti in detail saya akan kirimkan melalui PJ kelas ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.